Ratusan petani di Kecamatan Jampang dan Kecamatan Lengkong, Sukabumi, kini menggantungkan hidup dengan menggarap lahan eks perkebunan. Bahkan lahan yang mereka garap sudah habis izin hak guna usaha perkebunan sejak tahun 2021 lalu. Mereka terpaksa melakukannya karena tidak ada mata pencarian lain. Salah satunya adalah Lukman. Pria berusia 62 tahun ini adalah petani penggarap lahan atau buruh tani. Dengan upah berkisar antara Rp5.000 hingga Rp50.000 per harinya, kehidupan Lukman dengan seorang istri dan 2 anak sangat pas-pasan, hanya cukup untuk kebutuhan makan mereka sehari-hari. Kondisi hidup yang pas-pasan membuat anak-anak Lukman enggan bekerja sebagai petani seperti ayahnya. Kan tani itu jarang lah kalau tani punya tabungan untuk bertani. Jarang Pak. Cuman untuk kebutuhan sehari-hari doang. Ya udah takdirnya Bapak harus begini. Kalau Bapak punya inisiatif sendiri, mau siapa ngambil dari mana? Sawah nggak punya. Kan gitu. Tanah nggak punya. Tanah nggak punya. Nah, Makanya saya tuh ambil numpang garapan di perkebunan itu bukan saya Bapak mau memiliki, cuma saya tumpang sehari buat ngisi perut kosong. Kehidupan petani penggarap semakin sulit karena sistem ijon yang diberlakukan Tengkulak membuat petani harus berhutang bibit dan pupuk. Pada akhirnya, petani terpaksa menjual hasil panen dengan harga murah kepada pemberi hutang. Data Sensus Pertanian Badan Pusat Statistik tahun 2023 mencatat jumlah petani menurun lebih dari 7% selama kurun waktu 10 tahun terakhir. Jumlah petani menurun karena lahan semakin sempit dan minimnya regenerasi. Ya kita kan melihatnya kalau jumlah petani ini berturun itu kan pertama berkaitan dengan tadi kepemilikan tanah kepemilikan tanah masyarakat pedesaan, wilayahnya tanahnya itu dikuasai oleh korporasi sehingga generasi mudanya petaninya mau bertani tidak ada tanah, sementara kebutuhan hidup dia harus bertahan hidup. Kalau orang tuanya kan akan bertahanlah dengan kondisi yang ada, tapi kan anak-anaknya dengan perkembangan kehidupan itu pasti dia punya ekspektasi yang berbeda. Akhirnya kan masyarakat ini menjadi masyarakat urban ke perkotaan. Kesulitan mendapatkan lahan tak hanya dirasakan oleh petani penggarap, tapi juga oleh seorang Babin Kamtipmas Polsek Cisolok, Kabupaten Sukabumi, Brigadir Aka Mahpudin. Ia yang mendapatkan tugas untuk menjalankan ketahanan pangan Polri dengan menanam jagung hibrida. Kesulitan mencari lahan dan petani membuat polisi ini mewakafkan tanahnya untuk membuat kebun edukasi petani milenial jagung hibrida. Meski tak mudah untuk mencari generasi petani, namun dirinya berharap tanah yang diwakafkannya tersebut menjadi wadah para pelajar, menjadi petani-petani muda untuk masa depan. Satu solusinya ya bisa aja ada lahan-lahan yang tidak tergarap atau apa dikerjasamakan dengan mereka, ya mau itu bagi hasil atau apa sistemnya ya kembalikan lagi itu. Cuman memang rata-rata mereka punya skill tapi lahan terbatas. Sementara itu, pemerintah Kabupaten Sukabumi mengklaim telah memberikan perlindungan dan kesejahteraan petani, mulai dari petani pemilik lahan hingga petani guram. Pemkab membuat peraturan daerah tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan LP2B hingga program pembagian tanah objek reforma agraria. Yang pertama tentu ada kebijakan pusat ya. Tadi di undang-undang disebutkan bahwa kita ada tentang LP2B. Bahwa kita tindak lanjuti itu. Yang kedua juga memang hari ini adanya alih fungsi lahan tentu. Ada alih fungsi lahan di masyarakat dengan seiring dengan terjadinya pertumbuhan ekonomi di industri misalnya gitu kan. Apalagi akses Sukabumi ini juga sangat strategis untuk pengembangan industri. Nah tentu untuk menjaga dan mendukung program nasional tentu kita harus mempertahankan lahan baku sawah kita. Selain itu, pemerintah kabupaten juga bekerja sama dengan Universitas di Sukabumi untuk memberikan beasiswa kepada anak-anak petani. Pemberian beasiswa ini dengan tujuan agar setelah lulus, anak-anak petani kembali dan membangun desa. Dalam Asta Cita Pemerintahan Prabowo Gibran, pencapaian misi swasembada pangan dan pemberantasan kemiskinan berjalan beriringan. Oleh karena itu, pemerintah juga harus mendukung kebijakan petani memiliki lahan pertanian sendiri, agar petani dapat terlepas dari jurang kemiskinan dan hidup lebih sejahtera.
Berkurangnya jumlah petani ditambah lagi dengan banyaknya petani gurem yang kesejahteraannya masih di bawah rata-rata, harusnya menjadi alarm bagi bangsa Indonesia terhadap cita-citanya untuk melakukan swasembada pangan. Kebijakan yang pro terhadap petani lebih dibutuhkan ketimbang dengan keberpihakan terhadap korporasi. Swasembada yang menjadi impian kita semuanya harus menjadi perhatian semua stakeholder, elemen masyarakat untuk swasembada pangan dan bukan hanya angan. Ahmad Fikri, Sukabumi, Jawa Barat.